Hanya lumba-lumba saja yang memiliki otak cerdas, ternyata gagak juga. Hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian ilmiah. Ilmuwan Brent Hendrick dan Thomas Buckner dari Vermont University, Kanada, dan St. Andrews University, Skotlandia, telah melakukan penelitian tersebut. Hasilnya dipublikasikan dalam majalah American Scientific. Penelitian tersebut menemukan bahwa gagak memiliki kemampuan dan mental yang sangat baik, sehingga bisa beradaptasi di lingkungannya. Burung gagak juga menggunakan logika dalam memecahkan sebuah masalah. Bahkan beberapa kemampuan lainnya melebihi kemampuan kera besar. Dalam percobaan itu, burung gagak diberikan tugas yang sebelumnya belum pernah ditemuinya. Hasilnya mengejutkan. Mereka berhasil mencari kreativitas dan solusi yang logis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Bahkan mereka berhasil pertama kali, setiap kali dan tanpa trial dan error. Tak hanya itu, burung gagak juga terbukti bisa membuat hewan lain bekerja untuknya, seperti mencari makan. Minimal hewan-hewan tersebut bisa memudahkan mereka. Salah satu indikasi yang tidak ada pada kitab suci lain, yaitu bahwa Al-Quran memiliki sumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tanpa pada kisah gagak dalam surah Al-Maidah ayat 31. Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia pertama belajar menguburkan jenazah melalui perantara seekor gagak yang mengais tanah. Pada masa itu, tidak ada pengetahuan tentang tata cara pemakaman, sehingga informasi ini sulit dianggap sebagai hasil rekayasa manusia. Narasi tersebut menunjukkan pengetahuan yang melampaui konteks budaya saat itu dan memberi petunjuk praktis bagi kehidupan manusia. Agar Anda memahaminya, berikut ini penjelasan Notebook LM. Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita hari ini. Jujur aja saya super antusias nih, karena kita bakal ngelakuin sebuah eksplorasi yang ya bisa dibilang lumayan di luar kebiasaan. Daripada ngelihat gambaran yang terlalu luas, hari ini kita justru mau membedah sebuah pilihan linguistik yang ukurannya mikroskopis, tapi fungsinya persis kayak kapsul waktu. Kita bakal lihat gimana satu kata kuno yang sederhana itu benar-benar bisa ngehubungin peradaban awal manusia dengan dunia sains modern yang serba rapi. Oke, kita langsung selami aja paradoks ini ya. Pernah kepikiran nggak sih apa hubungannya seekor burung gagak yang lagi korek-korek tanah sama penelitian ilmiah modern yang super canggih? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi panduan kita hari ini adalah sebuah analisis terhadap teks bahasa Arab kuno. Tepatnya, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 31. Teks yang usianya udah ribuan tahun ini nyeritain kisah yang sangat spesifik soal burung gagak. Dan seperti yang bakal kalian lihat nanti, kisah ini nyimpen rahasia besar tentang gimana cara kita, umat manusia, benar-benar belajar. Nah, untuk membedah topik yang seru ini, kita punya 5 tahapan hari ini. Mulai dari DNA kata, akar kata riset, cara menghindari jebakan antropomorfisme, lalu kita lihat observasi etologinya. Dan akhirnya, kita bakal sampai pada satu konsep keren, ruang kelas alam semesta. Langsung aja masuk ke bagian pertama kita. DNA kata, blok bangunan dari bahasa kuno. Mari kita mulai dari awal banget, dengan ngebawa satu kata kuno ini di bawah mikroskop imajiner kita. Dalam studi linguistik historis, terutama buat rumpun bahasa Semitik kayak bahasa Arab, kata-kata itu tuh nggak berdiri sendiri. Mereka beroperasi di level yang jauh lebih dalam. Ibaratnya, setiap kata itu dibangun dari sebuah sistem akar, biasanya sih dari 3 huruf konsonan. Nah, di sini kita punya B, H, dan Ta, atau Ba, H, dan Ta. Akar konsonan ini berfungsi persis kayak struktur DNA dari sebuah kata. Kalau kita bisa mengisolasi si DNA ini, kita nggak cuma dapat terjemahan ala kamus loh, tapi kita benar-benar bisa melacak sejarah fisiknya, bahkan evolusi psikologis dari ide yang mau disampaikan kata tersebut. Ini murni kayak kerjaan arkeolog, tapi untuk bahasa. Oke, bagian kedua, menggali penelitian, akar fisik dari yang namanya studi akademis. Sekarang, hal yang benar-benar menarik di sini adalah waktu kita nerapin konsep DNA tadi ke kata spesifik yang dipakai buat si burung gagak. Katanya adalah yabasuh. Secara literal di zaman kuno, maknanya itu benar-benar ngais-ngais, menggali tanah kotor, atau nyari sesuatu yang tersembunyi pakai tenaga fisik yang kasar banget. Tapi, coba tebak, ratusan tahun kemudian, akar kata yang sama persis ini berevolusi jadi baht, yang merupakan istilah formal di bahasa Arab modern untuk penelitian akademis atau riset sains. Lompatannya gila banget kan? Istilah yang sekarang identik sama laboratorium yang bersih dan steril, mikroskop canggih, itu secara harfiah asalnya dari tindakan seekor gagak yang ngotorin cakarnya pakai lumpur buat gali tanah. Ironis sih, tapi puitis banget juga kan? Jadi poin krusial yang mau disampaikan di sini tuh simpel. Yang namanya riset atau belajar sejati itu nggak pernah bersifat pasif. Kamu nggak bisa cuma duduk-duduk manis nunggu pencerahan jatuh dari langit. Sama sekali nggak bisa. Belajar itu nuntut kita buat turun tangan, keringetan, dan benar-benar usaha keras buat ngebongkar apa sih yang sebenarnya tersembunyi di bawah sana. Lanjut ke bagian 3.
meloloskan diri dari jebakan antropomorfisme, kekuatan dari apa yang dihilangkan. Nah, sekarang kita coba main detektif dikit yuk. Kita bakal teliti apa yang secara sengaja tidak diucapkan oleh teks kuno tersebut. Logikanya gini, karena si Gaga ini lagi nyembunyiin sesuatu yang mati ke dalam tanah, kamu mungkin mikir teksnya bakal pakai kata dafana yang artinya mengubur atau kaber yang artinya makam. Masuk akal kan? Tapi ternyata, teks ini sama sekali nggak pakai kata-kata itu. Teks ini malah dengan sangat hati-hati menghindari kata-kata ritual tadi dan keke pakai kata yabhasu yang murni cuma berarti ngais-ngais tanah. Kenapa coba? Karena kalau teks itu pakai konsep institusi manusia kayak makam buat ngegambarin tindakan burung, itu namanya memproyeksikan sifat manusia ke hewan. Atau dalam istilah ilmiahnya terjebak dalam kesalahan logika antropomorfisme. Biar gampang, coba bayangin analogi CCTV ini. Misalnya ada orang yang jadi saksi mata kecelakaan mobil. Terus dia cerita pakai bumbu-bumbu drama yang heboh banget. Begitu dicocokin sama rekaman CCTV, ceritanya pasti langsung berantakan kan? Tapi beda ceritanya kalau saksi itu cuma ngasih deskripsi literal. Kayak mobilnya jalan 60 km per jam terus nabrak bemper. Udah gitu aja. Ceritanya pasti tahan uji. Nah, rekaman CCTV di sini ibarat sains modern yang benar-benar nggak ada toleransi buat mitos-mitos lebay. Makanya ada kutipan yang menurut saya benar-benar kena banget di sini. Semakin literal dan sederhana sebuah deskripsi, semakin kecil kemungkinannya dia bakal bertentangan dengan realitas. Dengan milih buat berpegang pada deskripsi yang super minimalis, ya cuma burung yang lagi ngais tanah, teks kuno ini berhasil melindungi dirinya dari klaim-klaim mitos atau dongeng. Nggak ada tuh cerita burung bikin upacara pemakaman mistis. Yang ada cuma catatan murni soal tindakan biologis. Keren ya? Masuk ke bagian 4. Etologi dan observasi alam. Ilmu tentang perilaku. Tapi sebagai pemikir yang kritis, wajar dong kalau kita nanya, ini deskripsi kuno emang beneran akurat secara biologi atau cuma kebetulan nebak aja dan pas bener? Disinilah ilmu etologi modern masuk buat ngejawab. Jadi, etologi itu studi soal perilaku hewan ya. Dan ternyata keluarga burung corvid yang termasuk di dalamnya si burung gagak ini emang secara alami punya kebiasaan yang disebut caching. Gimana prosesnya? Pertama, mereka bakal gali tanah pakai paru dan cakar. Terus kedua, mereka nyembunyiin makanan atau suatu objek. Dan ketiga, ini yang paling penting, mereka bakal nutupin lagi lubangnya buat ngecegah pencurian. Jadi, deskripsi teks kuno tadi tuh bukan cuma kebetulan, itu adalah observasi biologi yang luar biasa presisi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, ruang kelas alam semesta, filosofi di dalam tanah. Sekarang, yuk kita zoom out buat ngelihat pelajaran filosofis terbesarnya. Konsep utamanya gini, alam semesta ini sebenarnya adalah sebuah teks yang terbuka luas. Peradaban manusia itu kan nggak tiba-tiba mulai di dalam ruang kelas yang ada papan tulisnya, bener nggak? Instruksi bertahan hidup yang paling awal banget, ilmu-ilmu dasar yang nyelamatin kita dari kepunahan, itu semuanya didapat dengan cara ngamatin secara langsung gimana alam ini bekerja dan berinteraksi. Saya mau ngajak teman-teman buat ngelakuin sedikit eksperimen pikiran. Bayangin aja kalian adalah manusia-manusia pertama di bumi yang untuk pertama kalinya banget ngelihat kematian. Kalian belum punya bahasa tulisan, nggak ada buku pedoman, nggak ada perpustakaan. Kalian cuma bisa berdiri di sana, membeku karena rasa takut yang luar biasa dan bingung, nggak tahu harus berbuat apa. Kalian benar-benar blank. Dan di momen keputusan yang paling dalam itu, perhatiin deh apa yang terjadi. Nggak ada suara petir yang menggelegar dari langit ngasih instruksi. Nggak ada buku panduan yang tiba-tiba jatuh. Sebagai gantinya, alam ngasih solusi lewat sebuah demonstrasi visual yang hening banget. Seekor burung gagak mendarat, lalu dia mempraktekkan, babasu, ngais-ngais tanah dan nutupinnya lagi. Cuma lewat gerakan fisik sesimpel itu, semacam ada saklar yang tiba-tiba klik menyala di otak manusia. Dan detik itu juga, umat manusia belajar soal apa itu sanitasi dan martabat. Alam pada dasarnya jadi guru bertahan hidup pertama buat kita, tanpa ngeluarin satu patah kata pun. Ini ngebawa kita ke sebuah kesimpulan yang menurut saya indah banget. Solusi untuk masalah terbesar kita seringkali tersembunyi di dalam kesederhanaan rutinitas alam. Alam semesta ini adalah ruang kelas pertama umat manusia. Dan sampai detik ini pun, dia masih beroperasi kayak perpustakaan raksasa yang buka 24 jam non-stop. Jawabannya tuh selalu ada di luar sana. Nunggu kita buat secara aktif nyari. Nunggu kita buat bahasu dan menggali informasi itu. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kita renungin bareng. Kalau manusia zaman dulu aja bisa bertahan hidup dan ngebangun peradaban cuma dengan merhatiin burung gagak yang lagi korek-korek debu,
keajaiban dan solusi macam apa ya yang lagi alam tunjukin ke kita sekarang? Tapi sayangnya kita lewatkan gitu aja karena kita terlalu sibuk nunduk natap layar HP. Mungkin udah saatnya buat kita angkat kepala lagi, ngelihat sekeliling, dan gak takut buat ngotorin tangan demi menggali pengetahuan yang beneran nyata. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di penelusuran kita yang berikutnya.